Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kakak-kakak sekalian? Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk datang berdiskusi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu ya. Nama lengkap, nama panggilan, cita-cita. Ya. Perkenalkan, nama saya Ananda Indriani. Biasa dipanggil Indri. Cita-cita saya jadi dosen. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ridho. Panggilannya Ais, cita-citanya jadi guru. Perkenalkan, nama saya Putri Juliana Purnama. Biasa dipanggil Juli. Cita-cita jadi pramugari. Mantap. Nama saya Trialiati, sering dipanggil Tria, cita-citanya jadi Polwan. Nama saya Haijan Rutami, sering dipanggil Juja, cita-cita saya jadi guru. Nama saya Kila Dwi Aryani. Biasa dipanggil Kila, cita-citanya jadi desainer. Wow. Nama saya Hanya Fadila, biasa dipanggil Hana, cita-cita dokter. Nama saya Risa Uyaklungan, biasa dipanggil Risa, cita-citanya jadi dokter. Nama saya Wiratula ini, biasa dipanggil Wirda, cita-cita saya menjadi pengusaha. Nama saya Asifah Khairunisa, dipanggil Sifa, pengusaha jadi pengusaha restoran. Nama saya Anissa Tapsenggani, dipanggil Anissa, cita-cita saya jadi pramugari. Baiklah, kita membuat kesepakatan dulu. Selama melakukan bimbingan kelompok ini, kita memperhatikan satu sama lain ya. Maksudnya itu saling mendengar satu sama lain. Misalnya kita masuk ke bimbingan kelompok ini. Sebelumnya kalian semua udah pernah bimbingan kelompok ini belum? Belum ya? Saya juga ingin bertanya lagi nih kepada kalian semua. Menurut pendapat kalian, bimbingan kelompok itu yang seperti apa? Kalau ada yang tahu boleh bertanya. Versi kalian sendiri. Itu kayak belajar secara berkelompok, menyampaikan suatu pendapat, lalu bimbingan kelompok itu kayak belajar secara berkelompok yang dibimbing oleh satu guru. Nah, nanti di situ saling memberikan pendapat satu sama lain. Ya, betul sekali. Ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan lain? Sudah cukup? Betul juga dari saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok itu adalah suatu proses bantuan kepada anggota kelompok yang mana bimbingan kelompok ini diberikan oleh sejumlah orang untuk memperoleh informasi dan wawasan baru. Tujuan dan manfaat dari bimbingan kelompok ini untuk menambah wawasan, belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan berani berbicara di depan orang banyak. Di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu berarti topik yang sudah tersedia dari pemimpin kelompok. Yang kedua itu topik yang tersedia dari anggota kelompoknya seperti kalian sekarang ini. Tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu yang pertama melingkar seperti yang kita lakukan sekarang ini kan. Hal yang harus ada di bimbingan kelompok itu yang pertama kita aktif. Kita saling memberi pendapat satu sama lain. Baru nanti ada dari kalian yang menyanggah ataupun memberikan saran yang lebih baik dari yang sebelumnya kan. Baru yang kedua itu kita sukarela, berarti kita sukarela memberi pendapat kita tanpa ada rasa malu-malu. Itu kita menaati norma-norma yang berlaku. Kita mempunyai asas kerahasiaan yang hal-hal pribadi gitu ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan topik tugas, yang mana topik tugas itu berarti topik yang sudah tersedia dari pemimpin kelompoknya. Kita masuk ke motivasi belajar ya. Dari kalian semua ini ada yang tahu motivasi belajar itu apa? Kalau ada yang tahu boleh mengatakan pendapatnya. Versi kalian sendiri aja. Jangan malu-malu.
motivasi belajar itu adalah niatan yang tersembunyi di dalam diri kita yang keluar karena adanya rasa iri dengan orang lain. Karena kita juga ingin sukses seperti mereka. Ada lagi yang lain? Ayo, versi kalian sendiri. Baiklah, kita lanjut. Itu tadi yang dikatakan teman saya, tidak bisa seperti. Saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi belajar itu. Motivasi belajar itu adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita, yang mana adanya dorongan ini kita menimbulkan semangat belajar dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Ada beberapa cara untuk kita memotivasi diri kita sendiri. Yang pertama itu, sugestikan diri kita sendiri. Contohnya itu kita memberi afirmasi terhadap diri kita sendiri di depan kaca. Contohnya kita berdiri di depan kaca nih. Kita bilang ke diri kita sendiri kalau kita itu bisa. Kita bisa seperti orang itu, kita kuat, kita harus bisa. Itu memberikan hipnotis dalam diri kita sendiri. Yang kedua itu kita membuat rancangan belajar yang memotivasi dan spesifik. Contohnya kayak misalnya di kelas 9 ini kalian mendapatkan nilai yang kurang baik gitu kan. Tapi nanti waktu di SMA kalian bilang saya di SMA harus bisa nilai yang terbaik dari yang sebelumnya. Mengerti? Baru yang ketiga itu kita membuat jadwal belajar. Membuat jadwal belajar yang sekreatif mungkin supaya kita sering melihat jadwal belajar itu kita melaksanakan juga. Baru yang keempat kita kurangi nih kebiasaan yang tidak mendukung. Contohnya kayak kita main HP berjam-jam sampai seharian tuh. Kegiatan ini kurang mendukung untuk kegiatan belajar kita. Bisa atasi dengan caranya kalian buat alarm atau pengingat waktu gitu kan. Misalnya 25 menit kalian belajar, baru nanti 5 menit kalian main HP. 10 menit lagi nanti kalian melakukan kegiatan atau apapun. Itu buat jadwal belajar, membuat jadwal belajar yang mantap gitu kan. Mulai secara perlahan namun konsisten. Misalnya kalian itu kali ini buat jadwal apa gitu, namun tidak konsisten juga tidak apa-apa. Tapi kita coba pelan-pelan, nanti lama-lama terbiasa sendiri gitu kan. Baru yang selanjutnya itu kita membuat jadwal belajar yang tepat sesuai versi kita supaya kita tidak bosan. Baru yang selanjutnya belajar kelompok. Misalnya kalian punya teman-teman yang di rumah atau apa, kalian ajak kelompok kita berapa 5 atau 6 orang gitu kan, bahas apa yang mau dibahas gitu. Itu membantu juga memotivasi diri kita karena kan pasti ada dorongan dari luar juga kan dari teman-teman sekalian. Baru yang selanjutnya kita itu memanfaatkan fasilitas yang mana kan sekarang kan banyak sekali belajar di HP, kita bisa kita manfaatkan. Walaupun kita nggak buka buku, tapi kita buka yang dari HP pun bisa kita baca juga. Baru yang ke-9 itu kita relax. Misalnya kalian ini kita capek-capek buat tugas, bukan banyak tugas, kalian itu bisa istirahatkan diri kalian minimal beberapa menit gitu kan. Bisa juga diberikan reward karena kalian sudah melakukan tugas itu. Contohnya kayak misalnya kalian dengan main game gitu atau nonton gitu. Tapi jangan lama-lama, nanti seharian pula kalian lakukan. Baiklah, itu tadi tentang motivasi belajar kita. Dari sini ada yang ingin menyimpulkan dari materi kita hari ini? Jadi kalau misalnya kayak motivasi belajar itu motivasinya nggak cuma dari orang lain, bisa dari kita sendiri. Misalnya kalau misalnya dari orang lain, kita dibandingkan sama orang yang lebih pintar. Jadi kita nih dalam diri ini kayak kalau dia aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu dalam belajar kan? Jadi kita harus bisa gitu. Jadi termotivasi sendiri sama diri kita sendiri. Mantap. Kita boleh termotivasi, memang kita boleh belajar, cuman kita nggak boleh terlalu giat karena kan kita juga membutuhkan relaksasi dalam diri kita. Karena kalau kita tertekan, otomatis batin kita juga tertekan dan pasti entah kemana-mana pikirannya gitu. Berapa nih? Baiklah, itu tadi kesimpulan dari teman-teman sekalian. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi